Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Mayang Adelia Putri dengan NPM 2213042001 akan menjelaskan artikel yang telah saya buat yang berjudul Analisis Klausa dalam Berita Media Massa, Kajian Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada berita aset tersangka penipuan umroh Anania Group bakal dilacak. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur klausa yang terdapat dalam berita media massa yang berjudul Aset Tersangka Penipuan Umroh Hanania Group bakal dilacak, diterbitkan oleh Tempo pada 11 Januari 2026. Analisis ini berdasarkan pada kaidah sintaksis bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi. Data penelitian berupa klausa-klausa yang diambil dari isi berita. Nah, pada bagian artikel yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu bagian hasil dan pembahasan. Di dalam sini ada tabel analisis klausa berdasarkan teks media massa yang telah saya ambil. Klausa yang pertama yaitu penyidik kepolisian daerah metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya akan menelusuri jejak aset milik Direktur PT Hasanah Tamah Internasional. Nah, struktur bahasa Indonesia yang terdapat dalam klausa tadi yaitu subjek yang merujuk pada penyidik kepolisian daerah metropolitan Jakarta Raya, predikat yaitu akan menelusuri, objek yang merujuk pada menelusuri jejak aset milik Direktur PT Hasanah Tamah Internasional. Jenis klausanya yaitu verbal aktif. In English translations, the investigators of Metro Jaya Police will trace the assets of the director of PT Hasanah Tamah Internasional. Nah, analisis yang telah saya lakukan yaitu klausa ini merupakan klausa verbal aktif dengan pola SPO atau subjek predikat objek. Ya, nah predikatnya berupa verbal aktif yaitu dengan yang merujuk pada kata menelusuri, yaitu menunjukkan tindakan yang telah dilakukan oleh subjek. Dan klausa terakhir yaitu korban akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Nah, di sini struktur bahasa Indonesianya subjek itu merefers pada menunjukkan ke korban, predikat merefers pada melaporkan, objek merefers pada kasus tersebut, dan keterangan ke SPKT Polda Metro Jaya. Jenis dari klausanya yaitu verbal aktif. Dan in English translationnya, the victims eventually report the case to SPKT of the Metro Jaya Police. Nah, analisisnya yaitu menggunakan pola SPOK yang umum dalam teks berita. Selanjutnya ada analisis umum berdasarkan kaidah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, yaitu klausa dalam berita menggunakan pola predikat yang didominasikan oleh verbal aktif. Dan kebanyakan di dalam teks berita tersebut terdapat subjek, predikat, objek atau bisa disingkat dengan SPO, dan juga terdapat subjek, predikat, objek, dan keterangan di beberapa kalimat. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis umum berdasarkan kaidah bahasa Inggris, yaitu beberapa klausa menggunakan present perfect tense kayak yang tadi have oriented, has, caused. Nah, itu menggunakan present perfect tense dan penggunaan modal yang dapat kita lihat pada data yang pertama yaitu will yang menunjukkan makna yang setara dengan kata akan dalam bahasa Indonesia. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.